ketika ada penyesalan, milikilah perangkat untuk mengelola emosi kita. Nah, rasa sakit nggak akan mungkin nggak kita alami, pasti kita alami. Rasa yang nggak enak itu pasti akan terjadi. Oke, nah ini ada komentar lagi, aku bacain lagi ya, dari Novi. Pengen belajar kayak Mbak Di yang bisa mengkomunikasikan dengan Mas Reza tentang persiapan kehilangan. FYI, dibahas dalam tentang kehilangan, yang kemungkinan akan dia yang lebih dulu. Ini karena suami masih bisa berdamai dengan sakitnya, jadi aku cuma bisa overthinking dengan pikiran dan diriku sendiri. Any comment, untuk Novi? Kalau hal ini memang membutuhkan kontribusi dua pihak ya. Artinya memang harus bisa hanya salah satu gitu, karena kan apalagi dalam konteks suami istri ya gitu, kita nggak bisa memaksakan kan perubahan itu sendiri. Artinya kita tidak bisa memaksakan sebuah hasil yang orang itu belum siap untuk menerima gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah Reza itu segala hal diomongin sampai ke dasar-dasar gitu ya. Jujur kadang-kadang Bayang Reza, nih gue mau berargumen dia sama Reza. Gue suka berarti skip dinner, udah tahu karena bakal panjang banget gitu. Dia tipe yang seperti itu. Tapi akibatnya adalah gue bener-beneran ataupun aduh hal ini belum kuomongin, aduh hal ini belum kuobrolin karena semua udah diomongin. Nah, mungkin untuk Mbak Novi ya yang paling bisa kita lakukan adalah coba kita doakan saja, kita doakan pasangan kita mau siap gitu ya hal yang sifatnya sulit ini gitu. Tapi kalaupun tidak bisa, setidaknya Mbak Novi yang berdamai dengan diri sendiri gitu. Karena pada akhirnya ketika nanti suami tidak ada, yang akan menjalani hidup setelahnya kan adalah Mbak Novi gitu ya. Tentu ada cara-cara misalnya di TAT gitu. Kita bisa seperti menghadirkan seseorang tersebut ke hadapan kita dan kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut gitu. Dan somehow itu bisa membantu kondisi di dalam hidup real kita gitu, walaupun kita tidak berbicara langsung dengan orang tersebut gitu ya. Itu bisa dicoba. Tapi kalau enggak, memang ya kita bantu dengan kita doain aja, kita kasih intention bahwa satu saat nanti pasangan kita itu siap untuk membicarakan hal yang begitu ia hindari gitu. Oke, thank you Mbak Novi, semoga bisa menjawab. Oke, kita agak belok dulu nih soal ke menulis. Ada yang bertanya, Mira, izin bertanya, pernahkah Di kehilangan mood atau semangat menulis karena kesibukan atau dan lain-lain? Jika ada, apa sebaiknya dilakukan untuk mengembalikan mood itu agar bisa menulis lagi? Dia kayaknya nggak pernah kehilangan mood sih kayaknya. Itu satu aja kuncinya, gampang kok. Punya deadline. Karena dengan punya deadline, kita tidak akan lagi punya excuse, aduh hari ini nggak mood, nggak bisa, karena ada deadline, ya kan, gitu. Dan deadline memberikan, memberikan tekanan sebetulnya. Kenapa gue selalu menganjurkan kalau kita berkarya, sebelum karyanya mulai, hitung dulu deadline kita, dan itu selalu gue lakukan. Ini sekarang gue sedang nulis nih. Gue sedang nulis, gue baru mulai nulis hari ini. Tapi dari akhir tahun, dari mulai bulan Desember, yang gue lakukan adalah gue menghitung kapan gue harus selesai. Dan itu akan memberikan tekanan, sehingga ketika gue buntu, ketika gue, aduh, kan namanya juga manusia ya, mager, aduh pengen tidur. Ketika kita harus nulis, katakanlah nulis ya yang harus kita kerjakan gitu. Ketika kita harus nulis, tiba-tiba segala sesuatu di luar menulis menjadi sangat menarik. Mendadak beres-beres jadi menarik, mendadak mau jangan gitu, berkebun menjadi menarik, ketemu Pak RT jadi lebih menarik, pokoknya segalanya jadi lebih menarik daripada apa yang harus kita kerjakan. Nah, untuk itu kalau kita punya semacam tekanan untuk menyelesaikan, percaya atau tidak gitu ya, our intention will work itself. Dia akan membuat dia akan mencarikan jalan sehingga akhirnya kebuntuan itu mau nggak mau harus pecah gitu loh, karena intention tadi gitu. Jadi dengan deadline dia dia seperti bor yang mau nggak mau gitu ya, mau hari ini cuma kegali 1 senti, it's okay, terusin aja, jangan biarkan momentum itu lepas ya. Bayangkan seperti bor yang lagi berjalan. Ini ada pertanyaan yang menarik banget, nah aku pengen jawab nih, Nak.
dari Faisal. Ini karena ini cukup penting ya, kan dalam meditasi sering diajarkan untuk mengamati dan mengambil jarak dari perasaan. Sementara tadi yang gue jelaskan adalah merasakan sepenuhnya atau being immersed in our feelings gitu ya. Apakah ini dua approach yang berbeda? Nah, terima kasih banget Faisal. Sebenarnya pembeda dari kedua hal ini adalah ketika kita merasakan sepenuhnya gitu, dengan mengambil jarak dari perasaan, itu yang berbeda adalah pemahaman mengenai siapa yang merasakan gitu. Di dalam meditasi sesungguhnya bukan kita menyangkal perasaan itu sendiri, tapi tahu bahwa perasaan ini seperti awan yang lewat di langit yang biru gitu. Tapi apakah kita awan yang lewat atau kita langit yang biru gitu. Nah, ketika langit biru ditutupi oleh awan, bisa saja kan kita nggak bisa lihat lagi langit itu gitu. Tapi meditasi membantu kita untuk bahwa oke, ini adalah perasaan marah. Tapi bukan saya marah, melainkan saya merasakan marah. Jadi ada saya, ada rasa, dan ada amarah. Artinya bukan saya teridentifikasi dengan amarah, namun saya sedang merasakan amarah gitu. Nah, di dalam meditasi artinya bukan kita menyangkal amarah itu, tapi kita membawa satu komponen di tengah-tengah untuk memisahkan kita dari siapa yang menderita gitu. Jadi kalau saya sedang merasakan duka gitu ya, saya tahu ini duka sedang lewat, tapi saya bukan duka itu. Karena si langit biru ini akan kedatangan berbagai macam awan lain. Saya tidak selama-lamanya menjadi rasa duka tadi. Tiba-tiba muncul rasa senang, tiba-tiba muncul. Itu semua akan berganti, kembali ke anicca, ya, perubahan gitu. Nah, jadi menurut saya dia tidak sifatnya kontradiktif. Dia hanya kemudian menempatkan secara benar gitu ya, secara objektif perasaan itu siapa? Apakah kita atau kita hanya sedang merasakan perasaan itu? Ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya Faisal ya. Merasakan perasaan itu justru kita biarin aja dia lewat. Oke, mungkin abis itu kita lanjut dengan berikutnya nih. Bagaimana kita bisa membedakan antara menerima perubahan dan menyerah pada keadaan? Adakah kebiasaan positif yang bisa dibangun untuk membantu kita lebih lentur? Wah, bagus banget ya pertanyaannya untuk Novia ya gitu. Yeah. Kalau menurut saya menerima dengan menyerah memang adalah dua hal yang berbeda meskipun kesannya kayak sama ya, apalagi secara bahasa kadang kita berserah gitu kan, kita berserah, kita pasrah, tapi apakah artinya kita berserah itu apakah artinya menyerah gitu kan. Jadi kalau buat saya sih ada perbedaan di antara keduanya. Menerima perubahan itu adalah awareness ya, awareness bahwa kita tidak bisa tidak berubah. Itu awareness yang paling pertama dan yang harus kita jaga gitu. Bahwa hidup ini adalah perubahan dan mau tidak mau kita harus menerimanya sebagai hakikat dari kehidupan gitu ya. Namun menyerah pada keadaan itu lebih kepada menurut saya bentuk perlawanan terhadap perubahan. Kenapa? Ketika kita menyerah pada keadaan, berarti kita siap untuk stagnan. Nah, menurut saya menerima perubahan itu adalah sifat yang dinamis. Karena apa? Karena perubahan itu dinamis. Sehingga kita menerima perubahan, maka kita siap untuk dinamis, kita siap untuk mengikuti arus perubahan tersebut. Sementara menyerah pada keadaan, itu menurut saya konotasinya adalah stagnan terhadap satu keadaan tertentu dan tidak mau move on, tidak mau berjalan gitu loh. Jadi meskipun keduanya terdengar mirip, tapi sebenarnya keduanya sangat berbeda menurut saya gitu ya. Nah, kebiasaan apa yang bisa dibangun untuk membantu agar kita lebih lentur dalam menghadapi perubahan? Nah, seperti yang tadi kita sempat bahas sama Faisal, menurut saya meditasi akan amat sangat membantu. Intinya begini, kalau kita sedang mengalami masalah ya, masalah itu akan ada di sini, di mata kita. Kita tidak bisa melihat hal lain selain problem kita, gitu. Nah,
resiliensi untuk menghadapi perubahan yang menurut saya sangat bisa dibantu oleh meditasi adalah upaya untuk kemudian melihat seperti ini. Kita bisa melihat, oh ternyata masalah saya ini ternyata kalau udah dikasih perspektif hanya sejempol aja ya gitu, bukan seluruhnya menutupi mata saya gitu. Dan kita tidak menyangkal jempol ini, kita hanya kemudian menempatkannya dalam perspektif yang lebih pas, yang lebih tepat gitu. Nah, jadi jika ada satu habit yang menurut saya patut untuk kita semua bangun adalah bermeditasi gitu. Dan meditasi ini bukan cuma sekedar relaksasi, bukan cuma sekedar mengatur nafas, tapi untuk memahami siapa yang mengalami segala penderitaan ini gitu ya. Kalau di dalam dunia meditasi ada yang meditasi Vipassana namanya, itu memang tujuannya untuk kemudian menyadari hakikat hidup gitu. Dan ketika kita berhasil melihat bahwa memang hidup ini adalah sebuah arus perubahan ya, ya udah mau tidak mau kita akan terus berdinamika bersama perubahan tersebut gitu.